warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Perkenalkan, saya Nida Amila Aldin Azari. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan membahas sebuah artikel yang berjudul Komunikasi untuk Penyelesaian Konflik dalam Keluarga. Beberapa fakta yang terjadi akhir-akhir ini tentang konflik dalam keluarga dapat ditinjau dari berbagai aspek. Antara lain, misalnya konflik antara anak dan orang tua atau konflik antara suami dan istri. Pada berita Kompas tanggal 15 Februari tahun 2012 terdapat kasus anak yang melakukan penganiayaan terhadap temannya, mengurai bahwa permasalahan tindak kekerasan anak atau remaja terjadi diantaranya disebabkan oleh adanya konflik atau ketidakharmonisan hubungan dalam keluarga. Beberapa kasus lainnya yang sempat menjadi sebuah perhatian masyarakat beberapa waktu yang lalu. Misalnya, mengenai anak yang pergi dari rumah karena tidak merasa nyaman tinggal bersama orang tuanya, dan terjadi kasus bunuh diri pada beberapa anak. Di sisi lain, konflik keluarga dapat memicu terjadinya hal-hal seperti kekerasan dalam rumah tangga, tawuran remaja, kurangnya toleransi masyarakat, penyalahgunaan narkoba, bahkan sampai bunuh diri. Nah, maka dari itu, peran keluarga juga diperlukan dalam proses pendidikan masyarakat selain sosialisasi nilai-nilai melalui dunia pendidikan. Yang pertama ada konsep keluarga. Dalam kehidupan kita sehari-hari, manusia tidak bisa berdiri sendiri. Oleh sebab itu, manusia dikategorikan sebagai makhluk sosial yang perlu mengadakan komunikasi dengan manusia lainnya, ataupun menyatakan pendapatnya, perasaannya, kemauan dan keinginan agar orang lain dapat memahami keinginan kita. Begitu pula kita dapat memahami keinginan orang lain. Dengan kodratnya yang demikian, secara tidak langsung manusia itu akan membuat suatu komunitas yang lebih besar yang disebut masyarakat, yang terdiri dari kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Dari pendekatan sosiologi yang dikemukakan oleh Charles Coley dalam Henslin tahun 2006, bahwa keluarga merupakan kelompok primer atau kelompok pertama yang memberikan dasar bagi kehidupan seseorang. Dengan adanya interaksi tatap muka yang intim, kelompok primer memberikan perasaan kepada seseorang tentang siapa dirinya. Selain itu, keluarga penting sekali bagi kesejahteraan emosional seseorang dan memunculkan rasa harga diri karena di dalamnya menawarkan rasa kebersamaan, rasa dihargai, dan rasa dicintai. Keluarga menjadi begitu penting karena nilai dan sikapnya menyatu dalam identitas seseorang. Kemudian yang kedua, komunikasi keluarga. John P. Chowlin dan Alison M. Scott dalam Muntaha tahun 2011 menyebutkan bahwa komunikasi dalam keluarga mengacu pada pola dan perilaku interaksi yang berulang, yang dapat berbeda antara keluarga tunggal dan keluarga besar yang dihitung dengan anggotanya yang banyak dan terbangun dalam waktu sebentar maupun kurun waktu yang lama. Rasa aman secara emosi juga meliput rasa aman ketika menyatakan diri, pendapatnya, maupun mendiskusikan kesulitan dihadapi. Sehingga dalam hal ini, maka komunikasi di antara anggota keluarga merupakan salah satu elemen yang sangat penting untuk menjamin terwujudnya rasa aman. Keluarga adalah merupakan suatu sistem yang terdiri dari sekelompok orang yang saling berhubungan satu sama lain.
individunya di dalamnya bisa mengalami perubahan dan mempengaruhi sistem dalam keluarga. Komunikasi yang dilakukan dalam keluarga adalah suatu proses pertukaran arti bahwa keluarga dapat mengembangkan kapasitasnya sebagai wadah saluran emosi bagi anggotanya. Karena anggota keluarga saling berinteraksi dalam frekuensi yang tinggi dan berulang-ulang, maka komunikasi yang dilakukan cenderung dapat diprediksi dan satu sama lain berinteraksi dengan cara yang khusus. Pada keluarga yang menggunakan pendekatan percakapan remaja, cenderung menyatakan kepuasan terhadap cara orang tua menyelesaikan konflik. Orang tua dapat memberikan kesempatan remaja kepada anak-anaknya untuk apa? Untuk mengemukakan pendapatnya dan berargumentasi. Karena biasanya remaja merasa kesempatan untuk mengemukakan pendapat juga sebuah yang berarti ya, dan sebuah bentuk penerimaan orang tua terhadap anak. Bahkan kita sebagai anak itu merasa disayangi begitu. Meskipun remaja memahami bahwa kondisi percakapan ini yang mengandung unsur argumentasi akan sering terulang antara orang tua dan remaja, namun remaja cukup menyadari bahwa orang tua sudah melakukan hal yang benar dan bagi kepentingan anak-anaknya. Begitu singkat penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.